Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak Abi semuanya? Alhamdulillah sehat, Abi. Sehat, Bib. Ya, saling mendoakan ya kita. Mudah-mudahan semuanya sehat. Bentar, saya share dulu. Sudah terlihat? Udah, Bi. Bikin rada Siapa yang nyanyi? Kekuatan musiknya ya? Dengar, musiknya dengar? Nggak dengar ya? Oke, saya matikan aja ya. Ya, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang ukhuwah ya. Tentang apa? Ukhuwah. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu nak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, sebelumnya Abi ngasih semangat dulu. Dalam surah Az-Zumar ayat 9 Allah menyampaikan qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Artinya Allah ngasih pertanyaan yang untuk merangsang kita bahwasanya Allah bertanya, katakanlah adakah sama orang yang punya ilmu dengan orang yang tak punya ilmu. Jadi anak-anak Abi jangan berhenti untuk terus menuntut ilmu, tetap semangat walaupun dalam kondisi hari ini kita dibatasi oleh jarak, ya kan? Insya Allah ini tidak mengurangi semangat kalian dalam menuntut ilmu. Insya Allah ilmu yang didapat dengan susah payah itu akan jadi ilmu yang lebih barokah di kemudian hari ya. Dalam hadis juga Rasulullah SAW menjelaskan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan ya dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah, barang siapa yang memudahkan ya jalan-jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Bi kan nggak ada perjalanan ini, kita di rumah aja. Bukan itu maksudnya. Artinya apapun usaha, upaya, dan perjuangan yang kita lakukan untuk menuntut ilmu itu ada nilainya di sisi Allah. Maka insya Allah semua hal-hal yang kita lakukan, perjuangan yang kita lakukan itu akan menjadikan saksi, mempermudah kita menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Juga dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi ya, jihad yang paling utama apa Nabi? Apa Rasul? Jihad yang paling utama kalimatu haqqin inda sultanin jair. Berkata benar di depan penguasa yang zalim, itu jihad yang paling tinggi. Ya. Kemudian Abu Sa'id terpekur sejenak dan tanpa terasa air matanya meleleh membasahi janggutnya. Nah, ini tentang mujahadah an-nafs ya. Nanti kita akan sedikit bahas, walaupun itu sebelumnya sudah pernah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Ya, dalam bab ini insya Allah ini adalah pertemuan kita yang terakhir. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang dua ayat berikut dengan tajwid dan mufradatnya. Kemudian kita juga sudah bahas tentang mujahadah an-nafs. Begitu juga kita sudah bahas tentang husnuzon, dan insya Allah hari ini kita bahas tentang ukhuwah ya.
Sedikit kita mengingatkan, Abi mengingatkan kembali, kita ulang-ulang kaji ya, bahwasanya mujahadah itu dalam kitab Arba'in fi Usuluddin karya Imam Al-Ghazali, mujahadah itu artinya bagaimana kita bisa ya menumbangkan sifat-sifat ya yang menguasai jiwa kita, ya terutama sifat-sifat yang tercela dan menggantinya dengan sifat-sifat yang baik ya, dengan kebaikan-kebaikan. Nah, jadi kita mengontrol diri, menguasai diri kita, menumbangkan sifat-sifat hewani ya atau sifat-sifat yang tercela. Dalam surah An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah, di sini kan jelas tuh. Orang yang takut sama Tuhan, sama Allah, mereka itu akan ya mengendalikan dirinya, melarang dirinya untuk terperdaya dengan hawa nafsu. Nah, itulah hakikat dari kontrol diri tadi. Karena hawa nafsu ini jadi fasilitas atau senjata setan untuk untuk menggoda kita, menjerumuskan kita. Jadi siapa yang takut sama Allah, orang-orang yang bertakwa itu orang yang mampu mengendalikan diri. Ya, selanjutnya Allah sampaikan fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi seakan-akan Allah masih ngasih sebuah reward yang luar biasa bagi orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya, mengendalikan nafsunya, maka insya Allah balasan yang akan diterimanya, yang akan diberikan Allah kepadanya adalah surga jannatul ma'wa. Ya, ini contohnya nih, orang yang mampu mengendalikan dirinya ya. Di usia-usia bocah itu kan nafsunya tuh mau jajan terus ya. Di usia-usia kalian tuh pengen jajan, pengen eksis, punya barang-barang yang baru gitu. Tapi ada kisah 7 bocah di Bogor itu, mereka menabung mengumpulkan uang untuk arisan sapi kurban. Nah, ini luar biasa ya. Nah, ini bisa dicontoh. Mungkin insya Allah kedepannya anak-anak CTF juga bisa buat nih. Mudah-mudahan di tahun depan di Idul Adha tahun depan insya Allah kita sudah tidak mengalami pandemi lagi, jadi kita bisa sama-sama melaksanakan kurban di kampus ya, di kampus kita SMA Unggulan CTF Foundation. Begitu juga dalam sebuah hadis yang terjemahnya, orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengendalikan nafsunya dan beramal untuk sesudah kematiannya. Sebaliknya orang yang paling bodoh adalah orang yang terperdaya dengan nafsunya dan dia tidak mempunyai bekal untuk hari sesudah kematiannya. Nah, itu orang yang bodoh ya. Jadi mari kita coba berpikir, introspeksi dan muhasabah. Mudah-mudahan kedepannya kita insya Allah bisa menjadi orang-orang yang mampu mengontrol diri kita dan nafsu yang dalam diri kita ini sendiri. Kemudian husnuzon, kita hadisnya ingat, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Ini sudah saya sampaikan, saya ulang hari ini, bahwasanya aku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi ya, aku itu, kata Allah, berada sesuai dengan yang hambaku prasangkakan kepadaku. Apabila dia berprasangka baik, maka dia akan terima kebaikan. Kalau berprasangka buruk, maka dia akan terima juga keburukan. Ya, ini dia. Dan Allah akan bersama selama ia mengingat Allah. Aku akan bersamanya selama ia mengingatku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dalam belajar, ketika jangan kita mengingat Allah itu hanya ketika kita ada masalah saja. Ya, udah mentok nih, mau minta tolong sama siapa susah, nggak ada lagi yang bisa baru, ya Allah, tolongi hamba. Jangan begitu. Akan tetapi libatkanlah Allah dalam setiap usaha dan upayamu. Apa aja itu. Makanya
Rasul ngajarkan setiap kita mau memulai satu pekerjaan, mau mulai satu usaha, diawali dengan apa? Ya, bismillah, bacalah basmalah. Tujuannya itu apa? Supaya kita ngingat, dizikir sama Allah. Jangan sampai kita merasa pekerjaan itu berhasil karena kita sudah kerja keras saja. Akan tetapi keberhasilan yang kita lakukan itu adalah keterlibatan Allah, karena Allah yang mensukseskan, Allah yang membuat kita berhasil. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada sesungguhnya yang kita miliki selain itu anugerah dari Allah. Kekuatan Allah yang beri, pemikiran cerdas Allah yang beri, ide dan ide dan aksi-aksi yang luar biasa, kelebihan-kelebihan yang kita miliki sesungguhnya itu adalah anugerah dari Allah. Maka selalu ingat Allah. Ya, mudah-mudahan insya Allah semua yang kita lakukan itu akan berhasil. Ya, kemudian hadis untuk melarang kita berprasangka buruk. Karena prasangka buruk itu adalah seburuk-buruk perkataan atau perkataan yang paling dusta. Nah, ini ya sekedar ngulang. Sekarang kita masuk ke ukhuwah. Berbicara tentang ukhuwah, dalilnya yang sudah kalian bahas di pertemuan sebelumnya, tajwid dan mufradatnya, yaitu surah Al-Hujurat ayat 10 ini ya. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Gimana itu artinya? Sesungguhnya, ya kan? Mana ini pusurnya? Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mereka adalah bersaudara. Orang-orang mukmin atau orang-orang yang beriman, mereka itu semuanya bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Maka islahkanlah di antara mereka, islahkanlah olehmu, ya. Maksudnya damaikanlah olehmu baina akhawaykum, di antara saudaramu itu. Jadi ketika ada orang beriman itu berselisih, tugas kita adalah mengislahkan mereka, mendamaikan mereka, bukan membuat mereka semakin berselisih, ya, atau semakin semakin parah itu keadaan perselisihannya. Ya. Wattaqullah. Ya, semua itu dilandasi karena kita bertakwa kepada Allah. Semoga la'allakum turhamun, kita akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah. Jadi siapapun yang suka mendamaikan caranya, maka insya Allah itu nanti akan mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk hadisnya coba diperhatikan. Dalam sebuah hadis dikatakan al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dhan. Ya, orang yang beriman dengan orang yang beriman yang lain itu seperti ya laksana sebuah bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dhan. Mereka itu akan satu sama lain, kalau bangunan itu satu sama lain itu saling menguatkan. Nggak akan bisa jadi rumah yang bagus kalau atapnya itu terbuat dari baja dan kualitas bagus, tapi dindingnya dari tepas, ya nggak menguatkan dindingnya. Atau lantainya dari marmer, tapi nggak ada dindingnya, nggak ada atapnya, nggak bagus juga, ya kan? Jadi bangunan itu kalau ada tiangnya 5, ada 4, satu saja rapuh, maka bisa jadi bangunan itu bisa jadi rubuh. Maka seorang yang beriman, seorang mukmin itu persaudaraan mereka itu seperti sebuah bangunan. Jangan sampai di antara mereka itu ada yang lemah, justru dilemahkan lagi. Tapi ketika ada yang lemah, kita kuatkan. Karena kuatnya saudara kita, ya, eratnya hubungan kita dengan saudara kita itu sejatinya menguatkan kita semua.
Ya, ini makna dari hadis yang al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dhan. Ya, ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Jadi kita dengan saudara kita, orang-orang yang beriman itu satu dengan yang lainnya harus saling menguatkan. Itu adalah permisalan sebuah bangunan tadi. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Muslim, perumpamaan orang-orang yang beriman yang saling mencintai, saling mengasihi, juga saling menyayangi itu seperti satu tubuh. Jadi ini kalau tadi cerita bangunan, ini cerita tubuh. Coba kalian bayangkan tubuh kalian. Pernah enggak ketika kalian terkena musibah, kaki kalian terkena paku atau duri, tiba-tiba mulut kalian mampus kau katanya, kan nggak mungkin, ya, nggak pernah itu ya, pasti refleks itu kita kaki yang lain ikut berhenti, tangan ikut membantu, mulut ikut ya membaca doa kah, ikut minta tolong kah dengan orang lain. Artinya ketika ada satu yang sakit, maka bagian tubuh yang lain ikut merasa sakit. Itu hakikat tubuh. Tidak pernah tubuh kita ini saling ya tidak menguatkan. Karena mereka itu walaupun ada tangan kanan, ada tangan kiri, tapi mereka merasa satu. Tak pernah itu tangan kanan itu sakit, tangan kiri itu tak peduli. Tak pernah ketika berjalan itu mereka saling mendahului. Kalau mau berjalan ya, kita tuh kalau tangan kanan maju, tangan kiri ke belakang. Begitu juga kaki. Kaki kanan maju, kaki kiri di belakang. Seandainya mereka saling egois, kalau kita berjalan kaki kanan maju, kaki kiri juga mau ikut maju, kayak mana bisa jalan kita? Kayak pocong lah ya kan, cang gitu kan? Nggak bisa. Makanya itu artinya ketika saling mendukung satu dengan yang lain. Jadi melalui hadis ini kita belajar anak-anak Abi semua. Kalian selaku orang yang beriman dan kita semua orang-orang yang beriman, saudara-saudara kita, keluarga kita itu adalah seperti sebuah tubuh. Ya. Satu tubuh. Janganlah kita itu berbahagia di atas penderitaan saudara kita. Jadi hakikatnya adalah ketika saudaramu berada dalam kesulitan, maka berikanlah ia bantuan untuk memudahkan atau menyelesaikan kesulitannya. Janganlah kita ya tak peduli. Kepedulian itu adalah bagian dari persaudaraan. Baik, itu apabila satu organ terasa sakit, itu akan menjalar ke seluruh tubuh. Ya, hingga seluruh tubuh itu akan tidak dapat tidur dan jadi sakit demam. Ya, yang kena duri itu jari saja, badan ikut demam semuanya. Ya, nggak pernah itu jarinya kena duri, ditinggalkan jarinya di rumah. Gara-gara kau jadi nggak beraktivitas, ditinggalkan jarinya di rumah, berangkat yang lain badannya, nggak bisa kan? Begitulah juga yang seharusnya kita lakukan terhadap saudara-saudara kita, orang-orang sesama orang yang beriman. Mudah-mudahan nanti kalian yang anak kelas 10 ini sudah masuk ke asrama kan bisa terapkan itu, ya, saling menguatkan, ya, saling menyayangi, ya, saling membantu dan saling memotivasi dan memberikan kontribusi satu dengan yang lain. Itu hakikat ukhuwah tadi. Jadi ukhuwah itu sendiri ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah insaniyah, ada ukhuwah wataniyah ya. Jadi ini saya ambil dari Ustadz Solihin. Jadi keren ini ya. Merajut ukhuwah Islamiyah. Salep kulit wajah maafin katanya. Ikhlas dapat menyembuhkan dosa yang dipendam lama, menurunkan panas hati dan dendam, mengurangi kerutan wajah karena cemberut,
ya, dipakai dengan senyuman, ya. Nah, itu. Jadi kalau sesama orang yang beriman itu namanya ukhuwah Islamiyah. Kalau sesama manusia kita juga harus merasa bersaudara, itu namanya ukhuwah insaniyah. Contohnya Rasulullah pernah menahan pasukan perang itu tidak disakiti, tapi dilayani. Rasulullah juga pernah dilempari oleh penduduk Taif, tapi tidak Rasul balas, ya kan? Nah, kenapa? Karena merasa bersaudara sesama manusia. Jadi kita sesama manusia ini juga harus saling tolong menolong. Kemudian ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah itu adalah ukhuwah sesama penduduk negeri, ya, sesama satu bangsa, satu negara itu. Jadi kita sesama warga negara, kita itu harus merasa bersaudara. Baru yang paling khusus itu adalah ukhuwah Islamiyah. Oke, kenapa kita penting ukhuwah ini? Karena dengan ukhuwah itu kita akan banyak bersaudara, banyak teman, ya. Cari teman satu aja susah nih kadang, yang benar-benar teman, ya. Tapi kalau cari musuh itu gampang. Kaum muslimin itu bersaudara. Ini tadi dalilnya. Kemudian di yang lain, la yu'minu ahadukum, ini hadisnya, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, ya, tidak sempurna iman seseorang hingga ia bisa mencintai saudaranya, ya, saudaranya sesama orang yang beriman sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Nah, inilah tadi hakikat sebuah bangunan dan satu tubuh itu tadi. Karena seberapa besar ia mencintai dirinya, sebegitu juga dia mencintai saudaranya sama orang yang beriman, ya. Nah, ini hadis yang sudah disepakati oleh para ahli hadis. Nah, coba nih lihat. Kadang-kadang kalau kita lihat gambar seperti ini, tawuran, ya, saling lempar, ya. Ini bahkan terjadi di kalangan sesama umat Islam itu sendiri, ya, sesama kita bersaudara sendiri. Nah, ini kan kita sedih jadi. Seharusnya kita bisa kuat, bisa besar, bisa hebat dengan bersatu, ini malah kita tercerai-berai, ya. Kenyataannya masih banyak kaum muslimin yang mudah tersinggung, ya, ketika ketimbang berlapang dada. Begitu juga, ya, kita merasa bersaudara hanya dengan satu komunitas saja, bukan dengan komunitas muslimin yang lebih luas. Saudaranya hanya dengan satu kamar aja kalau nanti dia di CTF, atau dengan satu kelas saja kalau dengan beda kelas nggak bersaudara, atau dengan satu sekolah saja. Kalau sekolah yang lain siapa lu, siapa gue, peduli amat, nah gitu. Tidak seperti itu yang dimaksud dengan ukhuwah, ya. Ukhuwah Islamiyah itu adalah kita bersaudara dengan sesama orang-orang yang beriman siapapun itu. Saling serang antar kampung masih sering mengisi berita, ya. Nah, itu kenapa? Karena kita tidak kontrol diri juga kembalinya, ya, mudah kali emosi hingga kita memusuhi, menyakiti sesama saudara kita, orang-orang yang beriman. Tawuran antar pelajar muslim juga masih sering terjadi. Bahkan masih banyak di antara kita yang tak peduli dengan nasib saudaranya, ya, yang lain. Misalnya ketika saudara kita di Rohingya, ya, di Suriah, Allah akan pertanyakan itu kelak kepada kita di yaumul akhir. Apa kepedulian kita terhadap mereka? Apa yang sudah kita tunjukkan kalau mereka itu adalah saudara-saudara kita juga? Ya, ini yang menjadikan umat Islam itu jatuh dari masa keemasannya adalah salah satunya ketika umat Islam itu hanya sibuk memikirkan dirinya sendiri dan tidak mau bersatu dengan sesama umat Islam yang lain. Coba kita lanjut. Nah, ini
misalnya ada satu kelompok komunitas ya, sering terjadi malah perang dingin ya, perang dingin satu kelompok muslim dengan kelompok muslim yang lain ya. Mereka itu kadang bersatu dalam satu tempat, tapi berkumpul dalam satu tempat, bersama dalam satu tempat, tapi hatinya ya tak bersatu, tujuannya tak bersatu ya. Mereka itu lebih ya kelihatan akrab di depannya, tapi di belakang dia tak bersahabat. Nah, ini jangan sampai ya. Kita sudah belajar hari ini, jangan sampai kita itu manis di bibir tapi di hatinya pahit. Masya Allah, luar biasa ya. Nah, tapi justru seharusnya kita itu bukan menguasai atau mengalah, tapi saling sharing ya, saling berbagi. Ya, itulah saudara, saling berbagi kita. Berjuang bersama ya untuk memperkokoh barisan kita sesama umat Islam. Karena kita tadi tubuh, maka semakin kita bersama, tubuh ini akan jadi kuat. Kita nih bangunan, semakin kita menguatkan, memperkokoh, insya Allah bangunan kita akan semakin kuat. Jadi mari kita munculkan ya, kita eratkan persamaan itu yang kita cari, persamaan di antara kita. Kita singkirkan perbedaan, jangan sampai justru kita yang lebarkan tuh perbedaan. Nggak ada yang sama memang, tapi insya Allah nggak ada yang sama 100%, tapi insya Allah diantara kita itu banyak yang sama tujuannya, sama pemikirannya ya, bahkan kesukaannya sama. Itu yang kita eratkan, jangan kita lebar-lebarkan perbedaan. Berani berkorban demi tegaknya ya tubuh Islam tadi itu, bangunan Islam itu tadi, bangunan orang beriman tadi. Jangan bukan kita berani berkorban dan saling serang, tapi karena kita untuk perbedaan kita, untuk persaingan. Jangan. Gimana caranya merawat ukhuwah tuh Bi? Merawat ukhuwah tuh saling menghargai, kemudian kita tuh saling percaya dan peduli, saling menguatkan satu dengan yang lain, ya, jangan saling benci. Semaikan cinta dan sayang. Bicarakan kalau kita ada gesekan ya, misalnya tersinggung, itu coba dibicarain aja. Kalau ada saudara kita yang buat kita gesekan tuh disinggung, itulah hakikat dari silaturahim. Silaturahim itu, silah itu artinya mengislahkan, tadi mendamaikan ya, merawat lagi. Rahim itu kasih sayang. Jadi orang yang silaturahim itu sebenarnya dia lebih bagusnya itu adalah merawat yang sudah mulai rusak. Misalnya kalau benang sedang kusut, silaturahim itu kembali merapikan benang tadi. Kalau air sudah mulai keruh, silaturahim itu dengan ukhuwah tadi kita kembali menjernihkan. Kalau air tadi sudah mulai membeku di antara kita, ya hubungan tadi sudah mulai beku, maka kita dengan ukhuwah dan silaturahim itu kita mencairkan kembali supaya tidak beku. Ya open minded, ya buka pikiran ya, jangan kita merasa benar sendiri, orang lain salah. Tapi mari kita insya Allah saling membenarkan, saling mencari kebenaran itu bersama-sama. Berbeda tapi kita tetap bersatu, ya. Jadi inilah ukhuwah itu ada Islamiyah, Insaniyah, Watoniyah. Tadi seperti yang disampaikan. Kemudian hikmah dari perilaku ukhuwah itu kita dicintai oleh Allah, ya. Kemudian kita banyak saudara, banyak teman, jadinya insya Allah kita akan memperoleh banyak kemudahan. Karena setiap kesulitan insya Allah kita punya banyak saudara yang bisa sama-sama menyelesaikan, ya. Memperkuat persaudaraan kita sesama muslim. Kita bisa terhindar dari perpecahan dan konflik, ya. Yang akan itu tentunya sering-sering ada konflik, perpecahan itu akan menghabiskan energi kita ya, menguras otak kita juga kan, akan capek banget itu. Bagus kita itu damai ya, insya Allah bangsa ini akan maju kalau kita bisa sering berdamai daripada sering bentrok. Ini contoh soal, kira-kira siapa yang bisa ngasih
jawaban. Ya, ini untuk kuis saja hari ini. Apakah ada hubungan antara kualitas keimanan seseorang dengan mujahadah an-nafs, husnuzon ataupun ukhuwah? Siapa yang bisa menjelaskan? Coba satu saja. Boleh dengan mujahadah an-nafs, dengan ukhuwah boleh, atau dengan husnuzon juga boleh. Silakan. Ada yang mau jawab boleh. Sebutin namanya. Ada? Ada? Abi, Silakan. Siapa? nama saya Muhammad Faris dari kelas 10 Mendel, Abi. Ya, silakan. Muhammad Faris. Gini, pertanyaannya, apakah ada hubungan antara kualitas keimanan seseorang dengan mujahadah an-nafs? Jadi, hubungan antara kualitas keimanan dengan seseorang dengan mujahadah an-nafs, seperti yang Abi bilang tadi, mujahadah yang paling kuat yaitu berkata benar di depan pemimpin yang zalim. Nah, seiring dengan kualitas keimanan kita yang meningkat, maka takwa kita juga makin meningkat, sehingga keberanian untuk mengatakan yang kebenaran tadi itu semakin meningkat, Abi. Nah, kalau hubungan antara kualitas keimanan dengan ukhuwah itu sangat diperlukan. Jadi ketika keimanan kita juga makin meningkat, ukhuwah kita antara satu muslim dengan muslim yang lain itu makin kuat, dan antara manusia dan manusia yang lain juga semakin kuat. Dan kualitas antara kualitas keimanan seseorang dengan husnuzon itu juga sangat kuat. Contohnya, ketika kualitas keimanan semakin menambah, semakin meningkat, dia akan berpikiran jernih. Seperti contoh simpelnya yaitu berpikiran positif selalu kepada Allah. Jadi seperti hadis qudsi tadi, Allah itu sesuai prasangka hambanya. Jadi semakin meningkatnya keimanan seorang hamba, maka dia akan selalu berprasangka yang baik kepada Allah. Nah, jadi timbullah kata husnuzon. Begitu, Abi. Iya. Terima kasih Muhammad Faris. Ya, jawabannya luar biasa. Insya Allah yang lain tetap semangat ya. Diulang-ulang pembelajarannya. Dikaji kembali media PowerPoint ini, nanti bisa diakses di psikologinya. Kemudian modul-modulnya juga bisa diakses di psikologi. Kemudian itu habis sudah ada buat untuk ujian atau ulangan untuk materi bab ini ya. Silakan dijawab di psikologi. Itu Abi batasin sampai hari Selasa ya, karena itu udah habis posting di minggu yang lalu. Nah, Abi batasin sampai hari Selasa, nanti bisa Abi ambil nilainya dari sana. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita anak-anak Abi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Abi sampaikan itu bisa memberikan kalian semangat kembali, ya, memberikan satu ghirah keislaman, agar kita tetap ya semangat untuk belajar Islam ini, mengamalkan Islam ini dalam kehidupan kita. Kita tutup ya dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam.